Halo guys, ketemu lagi kita di kesempatan ini channel saya Saprudin Pasalo. Oke, di kesempatan ini kita dapat requestan dari teman. Dia ingin mempertanyakan untuk cara pengoperasian untuk dump truck 777 atau HD 777 ya. Sekarang kita sudah di unitnya. Halo, lama tidak jumpa ya. Kali ini kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, keselamatan, amin ya semuanya. Oke, karena kita ada kesempatan kali ini, ada waktu, kita bisa saling berbagi lagi, saling memberikan informasi satu sama lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mengetahuinya. Oke, di sini kita share aja, saling sharing. Oke, langsung aja kita lihat-lihat untuk cara pengoperasian HD 777 atau dump truck ya. Untuk cara pengoperasian atau bagian-bagian yang mungkin penting-penting untuk kita ketahui bersama. Oke, langsung aja. Ini suasana kabinnya, guys. Oke, ini suasana kabinnya. Nah. Oh, ada. Oke, yang pertama-tama ini kita di steeringnya dulu. Ini steering. Ini di tengah ada klakson. Di tengah ada klakson ya. Di samping sini ada untuk wiper, lampu rating, ya, air wiper, kaca wiper ya. Sebelah kanan ini ada kelihatan. Nah ini rem retarder ini rem retarder ya. Tuas untuk rem retarder, rem tangan. Ya. Oke, di sini juga ada namanya front brake. Nah, ini front brake. Jadi kita ketik aja, itu untuk mengaktifkan rem depan. Nah, gitu. Untuk mengaktifkan rem depan. Ini ada panel apa? Air coolant atau radiator ya. Silau ya, teman-teman. Nah, ini tekanan udara, ini hidrolik, oli hidrolik, temperatur ya. Ini untuk fuel, bahan bakar. Ini untuk RPM-nya. Kotak 2 ini untuk kilometer, berapa kecepatan kita pakai. Ini untuk gigi transmisinya ya. Oke. Setelah itu ini ada tombol-tombol. Ini untuk lampu. Ini untuk otomatis retardernya ya. Jadi dia kalau kita aktifkan otomatis retardernya, dia akan mengatur rem tangan ini retarder ini. Dia kadang merem sendiri kapan dia rem. Jadi kita bisa gunakan ya. Aktifkan aja enggak apa-apa. Untuk otomatis retarder, otomatis pengereman ini, otomatis. Kalau ini TCS yang kayak gambar ini. Ini TCS ini fungsinya untuk menyamakan putaran roda belakang. Bisa dibilang kan double ya, untuk double juga ya. Karena pada saat mungkin jalan licin atau kita slip, kadang itu kalau kita slip kadang bannya slip kan kadang sebelah aja yang mutar. Nah, kalau kita menginginkan dua-duanya mutar, kita tekan aja ini namanya TCS. Jadi dia akan sama putaran roda belakangnya. Nih. Kalau ini untuk servis ya, kalau menu. Kalau ini kita gunakan kalau emergency steering. Jadi bila mana steering utama bermasalah atau ada error kah atau kerusakan atau mungkin mobil dump trucknya tiba-tiba mati, muatan mati,
atau tiba-tiba di tanjakan mati mendadak. Nah, kita bisa langsung tekan emergency steering ini, tekan sambil kita tekan sambil putar, arahkan steeringnya ke kiri. Jadi tayarnya mengarah ke tanggul. Nah, kita arahkan ke tanggul tayarnya. Jadi biar aman ya. Biar engine mati tapi kita tekan ini, langsung putar steering ke kiri biar aman posisinya. Nah, itu fungsinya untuk memutar steering sebelah kiri aja. Lalu ini peredam suara. Peredam suara ini pada saat kita gunakan pada saat kita mau ngedam bezel belakang, ngedam ya, membuang material. Ini biar tidak bising. Kalau kita ngedam itu biasanya bising. Kayak kita tekan aja ini, baru kita dam. Nah, jadi suaranya tidak bising, dan RPM-nya juga RPM-nya juga kalau kita ngedam kan RPM-nya tidak bisa melewati 15.000 ini. Nah, tidak bisa lewat dari sini, harus di sini. Kalau kita ngedam. Kalau kita susah ngontrol di pedal gas ini, susah ngontrol, kita tekan aja ini. Nah, tekan peredam suara ini, dia akan ngontrol di sini. Dia tidak bisa akan lewat. Kalau kita aktifkan peredam suara ini, dia tidak akan lewat dari 15.000 ini. Kalau kita pada saat ngedam. Gitu. Ini hanya untuk AC. Ini pemanas engine ya. Tapi di sini jarang, tidak pernah dipakai. Biasanya itu kita gunakan pada saat mungkin pada suhu-suhu ekstrim ya. Ada pembekuan pada bagian pelumas engine. Sebelum kita running, kita ketekin dulu biar untuk memanaskan bagian-bagian engine. Bila mana ada cairan pelumas yang membeku, kita gunakan ini biar dia leleh dulu, baru kita running. Nah, itu untuk cuma pemanas engine aja nih. Kalau ini untuk ngelok gas, gambar kelinci nih. Ngelok gas, mungkin bila mana di tanjakan kita malas injak gas manual ya. Gas manualnya. Nah, kalau kita malas ini, kita pakai ini aja, kelinci nih. Kita injak gas full dulu, gas tinggi dulu, baru kita tekan lama. Nah, dia akan ngelok gas tinggi terus. Gitu. Itu fungsinya untuk ngelok gas. Lalu ini ada gigi transmisi ya. Ini sampai 7 dia nih. Di posisi netral. Ini kalau ke depan mundur ya. Ini mundur. Ini netral. Kalau ini kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita gunakan secara manual. Nah, satu, nah, sambil gas terus, masih kita sesuaikan RPM-nya dan kecepatannya. Kalau pakai manual bisa gitu. Tapi di sini kebanyakan malas untuk ngatur-ngaturnya, jadi kita tarik aja langsung ke sini. Kita tarik langsung ke sini, dia ngatur sendiri untuk gigi transmisinya. Kecepatannya dia ngatur sendiri. Yang penting kita tinggal injak gas saja. Nah, dia ngatur sendiri mau dia otomatis mengatur sendiri, matic ya. Kurang sama saja seperti motor matic. Kita gas baru dia jalan, kita tidak gas dia tidak jalan, begitu. Nah, di sebelahnya ada parking brake ya. Ini. Nah, ini lepas aktif ya. Atau rem parkir. Ini ada warna kuning ini untuk angin. Nah, ini pada posisinya sekarang ini anginnya kosong karena dia ke atas, kan? Nah, kalau kita tekan ke bawah, dia belum nyangkut. Ini kita running dulu engine kan, tunggu 2 menit atau 1 menit. Kita tekan ke bawah, dia belum nyangkut, berarti angin belum penuh. Kalau dia masih ke atas, berarti belum penuh. Kalau kita tekan dia sudah nyangkut di bawah, berarti angin sudah penuh dan kita sudah bisa jalan. Nah, gitu. Ini. Sebelah kiri ini ada tuas untuk kita ngedam bezel belakangnya, kita ngedam. Tarik, di sini tidak ada menggunakan apa segala kayak PTO apa enggak. Langsung tarik aja. Kalau kita mau ngedam, stop dulu. Ngedam, angkat, tarik ke atas. Ya.
netral, turun, tapi sambil tahan. Kalau turun dia akan turun berlahan-lahan, gitu aja. Lalu di sini ada, di atas ini ada pilot. Ini tempat pilot untuk mengetahui berapa muatan yang kita bawa. Kalau di sini standarnya biasanya kemarin 120, ini sekarang turun ke 105 ton. 105 ton, 115 ton standarnya. Ini pilot. Ini yang tidak pakai PIM. Kalau dia pakai PIM biasanya di depan sini, di dashboard sini dia. Di atas, ini kan HM. Dia di atas sini pilotnya. Kalau yang pakai PIM. Pilotnya untuk mengetahui berapa muatan yang kita bawa. Oke, sampai situ. Tapi pesan saya untuk teman-teman semua ya. Bila kita mana menggunakan unit atau kendaraan roda 4, roda 6 ya, apapun itu, jangan lupa menggunakan namanya safety belt kalau kita sedang berkendara atau kendara apapun itu. Jangan lupa menggunakan safety belt biar kita aman, selamat. Oke, itu pesan saya. Oke, setelah itu di sini ada tambahan namanya low idle. Low idle ini fungsinya untuk jadi ini kunci kontaknya. Jadi kalau kita mau parkir jangan langsung dimatikan engine-nya. Ini kalau kita sudah off ke sini, jangan langsung diketek ininya. Ini engine langsung mati. Kalau kita sudah off baru kita ketek ini, engine langsung mati. Nah, cukup kita off-kan aja. Nah, engine berarti belum mati. Kalau yang penting kita tidak ketek ininya. Cukup kita off-kan aja dan tunggu 5 menit. 5 menit itu dia akan bekerja. Nah, biar sirkulasi oli, airnya stabil semua dulu, baru 5 menit itu dia akan mati sendiri. Gitu. Itu untuk idle-nya. Oke, ini cuma AC apa. Di sebelah kanan ini ada untuk penyimpanan sepatu ya. Oke. Kita keluar ya, teman, guys. Oh, hampir lupa, guys. Di bawah sini ada ini. Ini gas, pedal gas, ini service brake ya. Kalau yang sebelah kiri ini emergency service brake. Oke, kegunaannya kalau service brake ini kita gunakan dalam posisi kecepatan rendah atau di bawah RPM 1000. Ini di bawah sini, jangan lebih. Akan terjadi abuse atau kesalahan pengoperasian kalau lebih kita pakai itu. Akan terekod di kalau di download. Di bawah sini aja kalau untuk ini. Jadi kecepatan rendah kita pakai itu service brake. Nah, kalau ini emergency service brake. Jadi mungkin contohnya kalau ada tiba-tiba yang lewat di depan kita, orang kah atau kendaraan LP kah, kendaraan lain tiba-tiba muncul di depan kita refleks kita langsung injak ini emergency service brake, otomatis dia akan terhenti, pakem dia terhenti. Tapi kalau kita gunakan retarder ini dia masih bisa jalan, dia terseret masih bannya, tapi kalau ini langsung terhenti ya. Emergency service brake ini karetnya sudah hilang, ini tadinya warna merah ya. Nah, dia digunakan pada saat emergency aja, emergency service brake. Kalau ini dalam kecepatan rendah di bawah RPM 1000. Misalnya seperti di dampingan, di tempat parkiran, atau mau kadang manuver pokoknya kecepatan rendah. Kalau ini untuk mengurangi kecepatan, tapi dia masih jalan, cuma dia kurangin kecepatan. Retarder. Jadi kegunaannya begini. Dia tidak bisa kita tarik lama. Nah, tidak bisa ya. Dia akan terjadi abuse atau kesalahan pengoperasian. Dia kita tarik sekali-kali ya, baru lepas sekali-kali. Lepas. Sekali-sekali lepas. Jangan tahan lama ya. Tidak boleh ya. Oke. Itu hanya untuk mengurangi kecepatan. Kalau ini tiba-tiba, emergency ini. Kalau ini dalam kecepatan rendah. Oke.
Nah, pada saat biasanya kalau apa ada tambahan dikit ya tekannya. Kalau kita muat lumpur, kita lock aja di 2. Jadi kalau pada saat di tanjakan lumpurnya yang kita muat itu tidak tumpah. Jadi dia cuma bermain di 1 2 1 2. Tapi kalau kita lock di sini, dia akan naik turun naik gasnya. Jadi lumpur itu di belakang itu kadang tumpah, itu aja tambahan sedikit. Nah, ini ada warning ini apa? Tekanan oli engine ya. Parkir. Ini temperatur apa transmisi. Ini baterai kalau ada kerusakan baterai atau elektrik ya. Ini kalau bila ada servis. Ini saringan udara atau air cleaner ya. Ini steering, warning steering. Ini filter oli transmisi. Ini air radiator ya. Ini warning engine. Oke, kita keluar lagi guys ya. Langsung kita keluar. Kita lihat lagi bagian-bagian yang di luar. Oke, di luar sini ada air cleaner 2. Ini ya. Sebelahnya ini ada oli steering. Ini untuk label olinya. Ini auto loop grease. Jadi kalau kita tidak perlu grease ya, panel-panel kita greasein, cukup kita isi sini grease-nya, dia akan otomatis grease. Ini auto loop grease otomatisnya. Ini knalpot. Di sini ada untuk pengecekan oli engine. Kita buka aja, di dalam sini ada. Itu ada sticknya. Tarik aja kalau manualnya. Tapi kalau di sini tidak dianjurkan kita untuk ngecek yang begitu. Itu khusus mekanik. Ini kotak besar ini, sini ada baterai atau aki ya di dalam situ. Di sini ada radiator pengisiannya. Nih, dua radiatornya ya. Atau air coolant. Ini ada untuk pengecekannya, normal masih bagus apa tidak airnya. Ini bagus ya, normal ya. Ini juga di hijau. Oke guys, kita ke bawah. Tapi untuk teman-teman, kalau kita naik turun tangga, oke guys, saya ingatkan untuk teman-teman semua, kalau kita naik turun tangga biar aman ya, jangan lupa menggunakan 3 titik tumpu. Jadi pegangan 2 tangan dan kaki, 1 kaki turun perlahan-lahan, 3 titik tumpu biar aman, tidak terjadi kita tidak jatuh atau apa ya, biar aman aja. Oke guys, kita turun ke bawah, kita lihat yang di bawah. Mungkin di atas ini cukup. Oke, langsung. Oke, kita sudah turun tangga tadi. Ini tangganya. Di samping sini, di bawah tangga sini ada untuk memutuskan aliran listrik bila mana ada kebakaran atau kerusakan pengasapan pada bagian engine, takutnya kebakaran ya. Kita langsung aja matikan ini, tekan ini, dan kita cetek-cetek ini. Ini biar tidak memperluas untuk korsletingnya, tidak terlalu parah ya, biar aman juga. Kita memutuskan memutuskan aliran listriknya. Oke, kita ke samping sini. Sebelah kiri ini ada tire. Ini namanya wheel bearing ya. Wheel bearing, wheel nuts bisa juga dengan ini. Kita ke samping lagi. Ini pesel ya, besar ini. Damnya. Ini tempat oli. Ini tangki oli hidrolik, sama ini tangki oli transmisi. Jadi 2 ya, dibagi 2. Ini untuk pengecekannya. Ini ada untuk pengecekan dingin ya, sama pengecekan panasnya ada. Jadi 2 ya. Ini tabung angin di atasnya. Ini silinder damnya. Kalau ini namanya final drip, tayar belakang ini. Kita putar, terus putar. Ini di sela-sela tayar ini, di sela-sela ban ini tayar ada besi namanya rock injector. Nah, ini fungsinya bila mana ada batu terselip di sela-sela ban, otomatis ini akan mengeluarkan, menyungkil. Nah, itu fungsinya rock injector namanya. Ini ada suspensi belakang 2. Nah, ini yang kalau di mobil kecil ini biasanya namanya gardan. Kalau di sini namanya differential. Itu panel-panel grease ya, hose grease. Itu namanya differential. Yang gede ini besi ini ya. Nih. Kita putar lagi.
Ini tinggal drip tadi. Nah, ini ada tangki fuel untuk pengisiannya. Di atas juga ada untuk yang manualnya. Ini untuk ngecek kalau kita di bawah. Ada juga di atas pengecekannya, tapi di bawah juga ada. Ini ada jarumnya, berarti setengah ya. Ini jarumnya. Ini kalau dia full. Kalau dia sudah mau habis sini. Kadang operator itu informasikan kepada pengawas bahwa fuelnya habis. Kadang kurang percaya, jadi kadang pengawas lihat di bawah sini tanpa harus naik ke atas. Nah, gitu ya. Nah, ini di bawahnya ya, pemandangan di bawahnya tuh ada terot, ada silinder steering, tapi sayang ya kita tidak bisa ke bawah-bawah gitu ya, berbahaya. Ini wheel bearing ya. Oke, kita sudah di depannya lagi. Guys, ini dump trucknya yang sering memindahkan tanah, yang ya oke guys, mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa saling berbagi informasi, saling sharing ya. Kalau suka dengan video saya, silakan di subscribe, di like, di komen ya. Jangan lupa. Kalau suka, jangan lupa. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman. Mungkin kita berjumpa lain waktu lagi di video berikutnya. Selanjutnya jangan lupa di subscribe. Oke, kalau senang. Salam Debu Hitam. Oke.